Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sistem analisis dan perancangan basis data dengan kasus penjualan tiket konser Coldplay dari kelompok 8. Oke. Pendahuluan. Dokumen ini menjelaskan mengenai sistem manajemen penjualan tiket konser Coldplay. Tujuan utama dari sistem yang dideskripsikan adalah untuk mengelola data terkait harga dan kuota tiket, informasi pembeli, pencatatan transaksi penjualan, serta analisis dasar entitas dan relasi dalam basis data yang mendukung operasional penjualan tiket konser tersebut. Kita langsung ke bagian master data. Master data merupakan data inti yang menjadi referensi utama dalam operasional sistem penjualan tiket. Bagian ini akan menjelaskan dua komponen master data utama. Itu ada data harga, harga tiket, seperti ini, database pembeli, dan database transaksi di bagian sini. Oke. Kita langsung masuk ke master data dan harga dan kota tiket. Data ini mencakup informasi detail mengenai zona, kategori, harga, kapasitas awal, jumlah tiket terjual, dan sisa ketersediaan tiket untuk konser Coldplay. Berikut rinciannya. Nah, di sini ada ID tiket. Nah, untuk setiap ID itu mewakili setiap zona tertentu. Misalnya TVIP itu mewakili kategori VIP, di cat satu mewakili kategori cat satu. Dan di sini ada harga serta kapasitasnya, lalu ada juga terjualnya berapa dan sisa tiketnya itu berapa. Seperti ini ya pemetaannya. Pemetaan zona dan kategori seat mapping. Sistem ini memetakan zona tempat duduk yang berbeda tadi, seperti front stage, middle, rear, atau lawn. Pelacakan stok dinamis, dynamic stock tracking, ketersediaan tiket, kolom sisa seperti ini yang tadi. Dan jumlah tiket yang telah terjual. Struktur harga bertingkat, tiered pricing. Terdapat struktur harga multi-level yang didasarkan pada kombinasi lokasi, zona, dan fasilitas. Nah, seperti ini misal VIP, eh, ada harganya dan kapasitasnya. Kita masuk ke database pembeli. Ya, database ini menyimpan informasi esensial mengenai para pembeli tiket konser. Pengelolaan data pembeli yang baik penting untuk layanan pelanggan dan analisis pasca acara. Nah, di sini ada tabel database pembeli untuk tiket konser Coldplay. Di sini ada ID-nya, mewakili setiap eh, pelanggan, nama, lalu ada email, nomor HP-nya, lalu metode pembayaran. Ini penjelasan sedikit ya untuk poin-poin di database ini. Yang pertama ada profil pelanggan. Sistem ini menyimpan data identitas dasar pembeli, termasuk nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon. Yang kedua ada identifikasi unik atau ID. Nah, ini ID. Setiap pembeli diberikan ID unik, misalnya code 1, code 2, dan seterusnya. Lalu ada kategorisasi metode pembayaran. Sistem mencatat metode pembayaran digunakan oleh sistem pembeli, misalnya kredit card, transfer bank, e-wallet. Nah, ini berguna untuk analisis preferensi pembayaran konsumen dan mempermudah perhitungan keuangan nantinya. Oke. Untuk bagian proses bisnis inti akan dilanjutkan oleh Umam. Silakan. Hmm, Oke, sekarang masuk di bagian 3, yakni proses bisnis inti. Bagian ini berfokus pada proses inti dalam sistem manajemen penjualan tiket, yaitu pencatatan setiap transaksi penjualan yang terjadi. Selanjutnya ada pencatatan transaksi penjualan. Setiap transaksi penjualan tiket dicatat secara detail
untuk memastikan akurasi data keuangan dan operasional. Berikut adalah contoh data pencatatan penjualan. Tabel pencatatan penjualan tiket konser Coldplay. Di dalam tabel ada ID transaksi, tanggal ID pembeli, zona kategori, jumlah, total harga, dan status. Penjelasan poin-poin kunci terkait data ini, yakni buku besar transaksi. Tabel ini berfungsi sebagai buku besar yang mencatat setiap detail transaksi penjualan. Informasi yang dicakup meliputi ID transaksi unik, tanggal transaksi, ID pembeli yang melakukan transaksi, zona dan kategori tiket yang dibeli, jumlah tiket, total harga, serta status pembayaran. Selanjutnya ada data penjualan berbasis zona. Pencantuman kolom zona dan kategori dalam data transaksi memungkinkan analisis penjualan yang lebih spesifik berdasarkan area atau jenis tiket dan venue. Ini dapat memberikan wawasan mengenai popularitas zona atau kategori tertentu. Yang terakhir ada kontrol status pembayaran. Kolom status misalnya lunas, pending, saat sangat penting untuk manajemen arus kas dan tindak lanjut terhadap pembayaran yang belum diselesaikan. Ini memastikan bahwa hanya tiket yang sudah lunas yang dianggap sah. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fatih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, analisis dan perancangan basis data. Di sini, di bagian 4 ini kita akan mengidentifikasi entitas dan atribut dari kasus penjualan tiket konser. Pada kasus ini itu ada pertama entitas tiket. Entitas tiket ini mewakili jenis tiket yang dijual, mencakup informasi mengenai zona, kategori, dan harga. Adapun atributnya ada ID tiket, tiket satu, zona, kategori, harga, kapasitas, terjual, dan sisa. Berikutnya ada entitas pembeli. Entitas pembeli ini menyimpan data pelanggan atau pembeli tiket. Atributnya terdiri dari ID pembeli, nama, email, nomor HP, metode bayar, metode bayar. Berikutnya ada entitas transaksi. Entitas transaksi ini mencatat riwayat setiap pembelian tiket yang dilakukan. Atributnya, atributnya itu ada ID transaksi, tanggal, ID pembeli, status pembayaran transaksi, dan juga di sini jika satu transaksi hanya untuk satu jenis tiket. Jadi ada ID transaksi yang merujuk ke jenis tiket yang dibeli dalam transaksi ini. Lalu ada jumlah tiket yang dibeli dalam transaksi ini dan total harga. Total harga untuk transaksi ini yaitu jumlah dikali harga tiket. Berikutnya ada jenis atribut yang digunakan. Atribut dalam basis data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis atribut yang relevan dengan contoh dari sistem manajemen penjualan tiket konser Coldplay. Pertama ada atribut ID tiket. Jenis atributnya itu key atribut. Contoh nyata dari data Coldplay itu contohnya ada tiket 1001. Keterangannya atribut unik yang mengidentifikasi setiap record dalam entitas tiket. Lalu ada ID pembeli, ini juga key atribut. Contohnya itu jadi call 001, atribut unik yang mengidentifikasi setiap record dalam entitas pembeli. Berikutnya selain key atribut juga ada zona. Jenis atributnya itu composite. Itu bisa jadi contoh nyatanya itu front stage. Jadi jika zona dapat dipecah lebih lanjut, misal area spesifik, baris. Namun dalam konteks ini tampak sebagai single value. Selain itu ada juga jenis atribut single value.
atau nama pembeli. Contohnya misal pembeli tiketnya Rina Wijaya, yaitu menyimpan satu nilai nama untuk setiap pembeli. Berikutnya juga ada jenis atribut, the derivate atribut. Di sini ada terjual, sisa, dan total harga. Masing-masing dari terjual itu nilainya dihitung dari data lain, total transaksi untuk tiket tersebut. Kalau sisa dihitung dari kapasitas terjual, total harga itu dihitung dari jumlah dikali harga tiket. Berikutnya ada single value metode bayar, itu contohnya kredit card, menyimpan satu metode pembayaran utama per pembeli sesuai tabel asli. Berikutnya lagi ada single value, itu email pembeli, contohnya rina@mail.com. Setiap pembeli memiliki satu alamat email. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Bayu. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada relasi antar entitas dan hierarki. Relasi relasi menggambarkan bagaimana entitas utama dalam sistem penjualan tiket yang saling berhubungan. Sistem manajemen terjual tiket konser outplay. Misalnya ini, terus ada entitas-entitas yang telah diidentifikasi. Contohnya pembeli, transaksi, detail transaksi, dan tiket yang memiliki hubungan satu sama lain sebagai berikut. Di sini, oke, lanjut aja ya. Oke, terus ada lagi relasi one to many. One to many, ya. Pembeli ke transaksi. Yang pertama itu urutannya ada di satu satu pembelian dapat melakukan banyak transaksi berbeda. Terus contohnya, Rina membeli dua tiket VIP hari ini. Lalu minggu depan membeli satu tiket satu untuk temannya. Terus habis itu ada ID pembeli disimpan di tabel transaksi untuk menunjukkan siapa yang membeli pada transaksi tersebut. Yang terakhir ini memungkinkan pelacakan semua pembelian dari satu akun. Terus ada lagi tiket atau transaksi. Satu kategori tiket dapat muncul di banyak transaksi berbeda. Contohnya, tiket VIP konser dibeli untuk ratusan penggemar dalam transaksi yang terpisah. Itunya ada ID tiket disimpan di tabel transaksi untuk mencatat kategori tiket yang dibeli, memudahkan monitoring jumlah tiket yang sudah terjual per kategorinya. Oke, terus kita ada aturan bisnis atau bisnis rules. Satu, pembatasan pembelian maksimal 4 tiket per transaksi untuk mencegah calo. Terus ada lagi ketersediaan tiket. Sistem akan memastikan tiket tidak terjual melebihi kapasitasnya yang sudah ada. Validasi, maaf ya, pada fisik validasi data, email dan nomor HP pembeli harus unik, tidak boleh sama dan lainnya. Terus proses transaksi, status perubahan dari pending, sukses, dan tiket diterbitkan. Terus pembatalan hanya diperbolehkan dalam 24 jam pertama setelah tiket dibeli. Dalam model relasi ini, penyelenggara konser cosplay dapat mengolah penjualan tiket dengan struktur, memantau ketersediaan tiket secara real time, dan memastikan distribusi tiket yang ada kepada penggemar. Oke, ini yang terakhir, eh, hanya sedikit ringkasan. Sistem manajemen penjualan tiket konser Coldplay yang dideskripsikan dalam dokumen ini mengelola data krusial terkait operasional penjualan tiket. Sistem ini mencakup pengolahan master data harga dan kuota per zona atau kategori, database pembeli beserta preferensi pembayaran, serta pencatatan detail setiap transaksi penjualan. Analisis basis data menunjukkan adanya entitas inti seperti tiket, pembeli, dan transaksi dengan relasi yang menggambarkan alur pembelian dan didukung oleh aturan bisnis yang jelas. Nah, ini ya alurnya. Beli, terus ada data transaksi, ini tiketnya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Ya, oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.